Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Malza. Saya adalah mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Latin Jiwa, Tahdzibul Akhlak dan Pengobatan Penyakit Hati. Kitab Latin 2. Yang pertama itu Tahdzibul Akhlak dan yang kedua Pengobatan Penyakit Hati. Pertama-tama, konsep jiwa dalam Islam. Nafs jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan perasaan pada diri. Jika dilihat dari definisi nafs dalam Al-Quran, di mana nafs adalah sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan, maka ada sedikit kemiripan dengan definisi jiwa dalam pendekatan psikoanalisis dalam kajian ilmu psikologi barat. Nafs sebagai totalitas manusia. Untuk merujuk makna ini dapat dilihat pada Quran Surah Al-Maidah ayat 32, Quran Surah Al-Baqarah ayat 61 dan 123, Quran Surah Yusuf ayat 54, Quran Surah Al-Zariyat ayat 21, dan Quran Surah Al-Nahl ayat 111. Sebagai totalitas, manusia terdiri dari dua dimensi, dimensi jiwa dan dimensi raga. Karena tanpa jiwa dengan segala fungsinya, manusia tidak sempurna. Oleh karena itu, totalitas manusia menurut Al-Quran tidak hanya bermakna manusia sebagai makhluk yang hidup di dunia, tetapi juga sebagai makhluk yang mempertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat. Selanjutnya, 4 jenis jiwa dalam diri manusia. Yang pertama, an-nafs al-amarah bi'atsu, dorongan jiwa untuk berbuat buruk, seperti yang sudah disebutkan dalam Al-Quran melalui surat Yusuf ayat 53 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammarah bis-su'i illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Yang artinya, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Menurut Az-Zamakhsyari, kata an-nafs pada ayat ini bermakna jenis kelamin, yaitu bahwa jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu menimbulkan syahwat yang dapat membawa kepada keburukan. Oleh karena itu, perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim tidak dianjurkan untuk berduaan, karena hal tersebut dapat mengundang nafsu jiwa untuk melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Yang kedua, an-nafs al-lawamah, jiwa yang menyesal karena melakukan maksiat. Untuk menjelaskan an-nafs al-lawamah, Allah berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat 1-2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, La uqsimu biyaumil qiyamah, wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Yang artinya, aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Menurut Az-Zamakhsyari, jiwa manusia akan menyesali diri pada hari kiamat karena sedikitnya takwa mereka kepada Allah saat di dunia. Sementara itu, Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan semua orang yang menyesal dari hari kiamat karena tidak menggunakan seluruh kesempatan hidup di dunia untuk berbuat baik,
Quraisy Shihab juga menjelaskan bahwa an-nafs al-lawwamah berposisi di antara an-nafs al-mutmainnah dan al-nafs al-ammarah bi-atsu. Sebagai manusia, kita dianjurkan agar selalu berbuat kebaikan dan menghindar segala perilaku buruk, agar terhindar dari jiwa yang menyesal karena telah melakukan maksiat. Selanjutnya yang ketiga, an-nafs al-mutmainnah. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah arji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Menurut Az-Zamakhsyari, seruan irji'i berarti ketika seseorang menemui kematiannya, atau ketika dibangkitkan dari kubur, atau ketika roh seseorang tersebut akan masuk surga. Sedikit berbeda dengan Az-Zamakhsyari. Muhammad Quraisy Shihab mengatakan kata irji pada ayat tersebut merujuk pada waktu ketika jiwa akan meninggalkan jasadnya, atau ketika seseorang meninggal dunia, atau ketika dibangkitkan dari dalam kubur. Yang keempat, an-nafs al-mulhamah, jiwa yang diilhami. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Asy-Syam ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang artinya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, bahwa ilham berbeda dari wahyu. Menurut Shihab, ilham adalah semacam intuisi, pemberitahuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala bahwa suatu perbuatan itu baik atau buruk. Selain Az-Zamakhsyari dan Muhammad Quraisy Shihab, Al-Ghazali juga memberikan pemahaman mengenai jiwa atau nafs. Selain seseorang rohaniawan, Al-Ghazali juga menghabiskan hidupnya sebagai seorang sufi terkemuka. Menurut Al-Ghazali, jiwa atau nafs itu terdapat 3 macam. Pertama, nafs al-amarah, yaitu nafsu yang selalu menyuruh pada kejahatan, dan nafs semacam ini berbeda pada tingkatan paling bawah. Kedua, an-nafs al-lawwamah, yaitu nafs yang sudah meningkat ke arah yang lebih baik dan tunduk kepada hati nurani yang selalu membisikkan kebenaran. Ketiga, an-nafs al-mutmainnah, yaitu nafs yang tenang. Tahdzibul akhlak. Tahdzibul akhlak adalah salah satu dasar konsep pendidikan ilmu Miskawayh. Siapa itu Ibnu Miskawayh? Nama lengkap beliau Ibnu Miskawayh adalah Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yakub bin Miskawayh. Ia lahir di kota Rai, Iran pada tahun 320 Masehi Hijriyah atau pada tahun 932 Masehi dan wafat di Asbahan 9 Safar 421 Hijriyah atau tepatnya 16 Februari 1030 Masehi. Ia belajar sejarah dan filsafat serta pernah menjadi khazin atau pustakawan. Pergaulannya dengan kaum elit. Setelah itu Ibnu Miskawayh meninggalkan Rai menuju Baghdad dan mengabdi kepada istana Pangeran Buwayhi sebagai bendaharawan dan beberapa jabatan lain. Akhirnya hidupnya banyak dicurahkannya untuk studi dan menulis. Latar belakangnya, Ibnu Miskawayh lebih dikenal sebagai filsuf
akhlak atau etika, walaupun perhatiannya luas meliputi ilmu-ilmu yang lain seperti kedokteran, bahasa, sastra, dan sejarah. Bahkan dalam literatur filsafat Islam, tampaknya hanya Ibnu Miskawayh inilah satu-satunya tokoh filsafat akhlak. Pendidikan akhlak menurut Ibnu Miskawayh. Di dalam kitab Tahdhib al-Akhlaq, Ibnu Miskawayh menggunakan istilah dari bahasa Arab yaitu akhlak bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti tabiat, watak, perangai, dan budi pekerti. Akhlak menurut Ibnu Miskawayh adalah suatu keadaan jiwa atau mental akhlak. Mental yang mendorong untuk melakukan perbuatan secara spontan tanpa dipikir-pikir dahulu. Sikap mental terbagi dua, yaitu yang berasal dari watak dan yang berasal dari kebiasaan dan latihan. Akhlak yang berasal dari watak jarang menghasilkan akhlak yang terpuji, kebanyakan akhlak yang jelek. Sedangkan latihan dan membiasakan dapat menghasilkan akhlak yang terpuji. Adapun konsep pendidikan akhlak menurut Ibnu Miskawayh. Yang pertama, tujuan pendidikan akhlak. Ibnu Miskawayh mengatakan bahwa tujuan pendidikan akhlak adalah terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan untuk melahirkan semua perbuatan yang bernilai baik sehingga mencapai kesempurnaan dan memperoleh kebahagiaan yang sejati dan sempurna. Yang kedua, kode etik pendidikan. Pendidik dan peserta didik. Pandangan Ibnu Miskawayh tentang pendidik dibagi menjadi dua, yaitu orang tua dan guru. Sementara itu, guru menurutnya ada dua, yaitu guru ideal, muallim al-hakim, dan guru biasa. Adapun pandangan Ibnu Miskawayh tentang kewajiban peserta didik adalah mencintai guru yang melebihi cintanya terhadap orang tua. Yang ketiga, metode pendidikan. Metode pendidikan yang dikemukakan oleh Ibnu Miskawayh dalam mencapai akhlak yang baik adalah adanya kemauan bersungguh-sungguh untuk berlatih secara terus-menerus dan menahan diri untuk memperoleh keutamaan dan kesopanan yang sebenarnya adalah sesuai dengan keutamaan jiwa. Yang keempat, materi pendidikan akhlak. Ibnu Miskawayh mengklasifikasikan materi pendidikan akhlak menjadi tiga, yaitu hal yang wajib bagi kebutuhan tubuh manusia, hal yang wajib bagi jiwa manusia, dan hal-hal yang wajib bagi hubungan dengan sesama manusia. Pembagian ini tidak terlepas dari daya jiwa manusia. Yang kelima, lingkungan pendidikan. Kebahagiaan dapat dicapai oleh seseorang dengan bantuan orang lain, seperti bekerja sama dan saling menolong. Menurut Ibnu Miskawayh, sebaik-baik manusia adalah orang yang berbuat baik terhadap keluarga dan orang-orang yang masih ada kaitan dengannya, baik saudara, kerabat, rekan, tetangga, kawan, atau kekasih. Salah satu tabiat manusia adalah memelihara diri. Dan yang terakhir, konsep pembelajaran pendidikan pengajaran para pelajarnya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya, yaitu menarik perhatian supaya mereka mencontohnya. Konsep etika dalam kitab Tahdzibul Akhlaq. Ada perjanjian jiwa dalam pembentukan etika, peranan karakter dalam pembentukan etika. Peranan jiwa dalam pembentukan etika. Dalam upaya mencapai tingkat kedewasaan, Ibnu Miskawayh meninjau akhlak yang dikaitkan dengan psikologi. Di dalam kitab Tahdhib al-Akhlaq, Ibnu Miskawayh telah mengungkapkan bahwa jiwa manusia itu bertingkat dari urutan yang paling rendah hingga yang tertinggi. Menurut Ibnu Miskawayh, seseorang akan mampu menggapai tujuan dan kesempurnaan hidup jika ia dapat menciptakan kebahagiaan moral dengan memenuhi sifat-sifat jiwa. Di antaranya adalah kedahagaan jiwa terhadap asupan ilmu. Ibnu Miskawayh memandang
bahwa ilmu akan menuntun seseorang untuk tidak hanya bergantung kepada hal-hal yang bersifat materi, tapi ilmu itu akan membuat seseorang memiliki kebijaksanaan dalam menit hidup yang akhirnya menjadikannya sebagai manusia yang sempurna. Menurut Ibnu Miskawayh, jika berasal dari limpahan akal aktif, jiwa bersifat rohani yang memiliki substansi sederhana yang tidak dapat diraba panca indera. Jiwa dapat menerima gambaran-gambaran tentang banyak hal yang bertentangan satu dengan yang lain. Daya pengenalan dan kemampuan jiwa lebih jauh jangkauannya dibanding daya pengenalan dan kemauan materi. Bahkan dunia materi tidak akan sanggup memberi kepuasan kepada jiwa. Peranan karakter dalam pembentukan etika. Karakter adalah proses pembinaan potensi yang ada dalam diri anak, dikembangkan melalui pembiasaan sifat-sifat baik, yaitu berupa pengajaran nilai-nilai karakter yang baik, sehingga karakter tersebut akan melekat kuat dengan latihan sehingga akan terbentuk akhlakul karimah. Syariat agama merupakan faktor yang meluruskan karakter remaja yang membiasakan mereka untuk melakukan perbuatan baik, sekaligus mempersiapkan diri mereka untuk mengupayakan kebajikan dan mencapai kebahagiaan melalui berpikir. Kewajiban orang tualah untuk mendidik mereka agar menaati syariat agama, agar berbuat baik, yaitu melalui nasihat, diberi hukuman apabila melanggar, dihardik atau diberi janji yang menyenangkan atau hadiah. Hal tersebut dilakukan agar anak terbiasa dengan perilaku yang baik. Pengobatan penyakit hati. Penyakit hati atau psikosis adalah kelainan kepribadian yang ditandai oleh mental dalam dan gangguan emosional yang mengubah individu normal menjadi tidak mampu mengatur dirinya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dua istilah yang dapat diidentifikasi dengan psikosis ini adalah insanity dan dementia. Insanity adalah istilah resmi yang menunjukkan bahwa seseorang itu kacau akibat dari tindakannya. Pada saat lain, istilah demensia digunakan untuk kebanyakan kelainan mental, tetapi secara umum kini diinterpretasikan sebagai sinonim dengan kekacauan mental disorder yang mencolok, sebab mereka sering melakukan tingkah laku yang semaunya sendiri. Seseorang yang diserang penyakit hati, kepribadiannya terganggu dan selalu menyebabkan kurang mampu menyesuaikan diri dengan wajar dan tidak sanggup memahami problemnya. Seringkali orang yang sakit jiwa tidak merasa bahwa dirinya sakit. Sebaliknya, ia menganggap dirinya normal, bahkan lebih baik, lebih unggul dan lebih penting dari yang lain. Pandangan Islam tentang penyakit hati. Dalam perspektif Islam, penyakit hati sering diidentikan dengan beberapa sifat buruk atau tingkah laku tercela, al-akhlaq al-mazmumah, seperti dengki, iri hati, arogan, emosional, dan seterusnya. Hasan Muhammad Asy'arakawi dalam kitabnya Nahwu Ilmiah Nafsi membagi penyakit hati dalam 9 bagian, yaitu pamer, marah, lalai dan lupa, was-was, frustasi, rakus, terperdaya, sombong, dengki, dan iri hati. Dalam konteks ini, penulis ingin menekankan pada 4 jenis penyakit hati yang menonjol, yaitu ria, marah, membanggakan diri, iri hati, dan dengki. Ria. Dalam ria terdapat unsur kepura-puraan, munafik, seluruh tingkah lakunya cenderung mengharap pujian orang lain, senang kepada kebesaran dan kekuasaan, overacting, menutupi kejelekannya,
dan seterusnya. Sifat demikian digambarkan dalam Al-Quran surah An-Nisa 142 dan At-Taubah ayat 67. Dan juga hadis Nabi, yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah riya dan syahwat yang tersembunyi. Islam memberikan terapi riya ini dengan cara mengikis nafsu syahwat sedikit demi sedikit dan menanam sifat merendah diri, tawadu, dengan melihat kebesaran Allah. Marah hakikatnya adalah memuncaknya kepanikan di kepala, lalu menguasai otak atau pikiran dan akhirnya kepada perasaan. Kondisi semacam ini seringkali sulit untuk dikendalikan. Nabi melarang orang yang sedang marah untuk melakukan putusan atau memutuskan sesuatu perkara. Sebagaimana sabdanya, seseorang tidak boleh membuat keputusan di antara dua orang yang berselisih sementara ia dalam keadaan marah. Untuk mengatasi marah ini adalah dengan jalan mengendalikan diri, sebab mengendalikan diri dari marah itu mempunyai beberapa manfaat. Rasa bangga diri atau ujub. Perasaan membanggakan diri sedikit berbeda dengan perasaan sombong. Menurut Al-Ghazali, sombong itu merupakan perasaan yang muncul dari diri seseorang, di mana ia menganggap dirinya lebih baik dan lebih utama dari orang lain. Sedangkan bangga diri atau ujub adalah perasaan bangga diri yang dalam penampilannya tidak memerlukan atau melibatkan orang lain. Ujub lebih terfokus pada rasa kagum terhadap diri sendiri, suka membanggakan dan menonjolkan diri sendiri. Kadang-kadang pada sebagian orang, emosi ini merupakan tingkah laku yang dominan dalam kepribadian dan dapat menimbulkan sikap sombong, angkuh, serta merendahkan orang lain. Pengobatan dari penyakit ujub ialah dengan ingat kepada Allah Ta'ala, bahwa apa yang diberikan Allah Ta'ala padanya hari ini, ilmu, harta, kekuatan, kemuliaan, dan kerahmatan itu bisa jadi diambil Allah Ta'ala besok pagi jika dia menghendakinya. Iri hati dan dengki. Iri hati atau juga disebut dengki merupakan gejala-gejala luar yang kadang-kadang menunjukkan perasaan dalam hati. Akan tetapi gejala-gejala tersebut tidak mudah untuk diketahui sebab seseorang akan berusaha semaksimal mungkin menyembunyikan gejala-gejala tersebut. Pengobatan iri hati dan dengki dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, perbanyak istighfar. Dalam artian kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan. Mengenai istighfar ini, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar dari setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas. Selanjutnya bersyukur. Apa yang dimiliki bahwa salah satu untuk mengurangi sifat dengki dengan cara kita bersyukur atas apa yang dimiliki. Ketiga, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang memiliki kehidupan, pekerjaan, potensi diri, keluarga, dan kondisi finansial yang berbeda-beda. Dan maka dari itulah kita tidak bisa terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang keempat, mengubah pola pikir. Dengan kita mengubah pola pikir kita dalam hal berpikiran jelek kepada orang lain, itu dapat mengatasi rasa dengki atau hasad dalam diri kita. Yang kelima, berpikir logis. Tanpa kita sadari, di saat kita terkadang memiliki rasa dengki, padahal kita tidak mengetahui kehidupan orang lain yang sebenarnya ibarat pepatah rumput. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.